Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kandak Nobong. Channel ini lebih mementingkan suara atau audio daripada performa gambar atau videonya. Namun demikian, cerita-cerita yang disampaikan di sini sudah melalui atau berdasarkan sumber-sumber yang valid. Nah, langsung saja kali ini kita akan bercerita mengenai pengganti Panembahan Senopati. Adipati Montoroko bersama Pangeran Mangkubumi keluar ke Sitinggil menggandeng Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati didudukkan di dampar mas. Adipati Montoroko dan Pangeran Mangkubumi mengapit di kanan dan kiri. Pangeran Mangkubumi berdiri serta berbicara keras. Semua orang Mataram, kalian jadilah saksi bahwa Pangeran Adipati hari ini ditetapkan menjadi sultan menggantikan ayahnya. Kalau ada orang yang masyghul hatinya serta tidak mengindahkan, sampaikan sekarang, saya lawannya. Orang Mataram semua ibarat suara burung, mendukung semua. Poro Sentono, poro menteri, bupati bersedia berbakti kepada Sang Prabu. Sang Prabu lalu masuk ke Kedaton. Selama menduduki tahta sebagai raja baru, negara Mataram gemah ripah, tegak tegar hukumnya, kukuh agamanya. Waktu itu Sang Prabu memerintahkan balanya supaya membangun taman di Donoloyo, arahnya di sebelah barat Kedaton. Rencana Sang Prabu akan dijadikan tempat kesayangan seorang abdi bule bernama Juru Taman, sebab ia sering mengganggu di dalam keraton dengan menyamar sebagai Sang Prabu. Para selir banyak yang tertipu dikira Sang Prabu. Selama ini begitulah perilaku Juru Taman itu. Bala di Mataram semua lalu membangun taman. Tidak lama kemudian sudah jadi. Si Juru Taman juga sudah ditempatkan di sana. Sang Prabu bertepatan hari Respati atau hari Kamis keluar bersinewoko. Para sentono dan para menteri, bupati lengkap menghadap semua. Cuma kakak Sang Prabu yang bernama Pangeran Puger tidak hadir sowan. Ia malu sebab si Kasuan pun duduk di bawah. Niatnya ingin mempunyai semacam negara sendiri, tetapi tidak meminta kepada adiknya itu. Sang Prabu selama Sinepo melihat kakaknya tidak ada, lalu berkata kepada Adipati Montoroko, "Eyang, bagaimana pendapat Eyang tentang Kang Mas Puger? Hati saya tidak enak jika masih ada di Mataram ini. Rencana akan saya angkat menjadi bupati di Demak." Ki Adipati Montoroko dan Poro Sentono menyetujui kehendak raja itu, bahkan diharapkan dapat menjadi benteng batas bagi negara Mataram. Sang Prabu utusan memanggil Pangeran Puger. Pangeran Puger segera datang, dipersilakan duduk sejajar dengan Sang Prabu. "Kang Mas, kakang saya angkat menjadi bupati di Demak. Berbahagialah di sana. Saya jadikan benteng ikut menjadikan amannya negara Mataram." Pangeran sangat berterima kasih. Sang Prabu lalu masuk ke dalam istana. Pagi harinya Pangeran Puger lalu berangkat bersama putra dan istrinya boyong ke Demak. Orang Demak sangat hormat dan setia semua padanya. Pangeran sudah sangat mulia di sana. Lama-kelamaan Pangeran Puger lupa kalau ada di bawah kuasa adiknya Sang Prabu. Ia berniat membangkang, merebut waris di keraton. Semua akibat terkena hasutan bawahannya yang bernama Adipati Gending. Pangeran Puger dibujuk untuk menjadi Raja Mataram. Bukankah beliau sebagai putra sulung punya hak mengganti Panembahan Senopati almarhum menjadi raja? Pangeran termakan hasutan itu lalu menjatuhkan perintah kepada bala prajuritnya untuk menguasai semua tanah di sebelah utara Gunung Kendeng. Orang-orang di daerah itu sudah takluk. Pangeran Puger semakin percaya hasratnya akan kesampaian. Prajuritnya semakin banyak,
setiap hari selalu menyiapkan senjata dan serdadu menunggu waktu merebut kekuasaan di Mataram. Yang menjadi andalan perangnya adalah Adipati Gending dengan Adipati Pancer. Pada suatu saat setelah dirasa siap, berangkatlah mereka. Prajuritnya tetap terhitung jumlahnya. Pangeran Puger memimpin langsung. Di sepanjang jalan prajuritnya menjarah harta benda penduduk dan memboyong perempuan-perempuan untuk mereka. Adipati Pajang sesudah mendengar berita tentang hal itu segera melaporkan ke Mataram. Sang Prabu sedang bersiniwoko. Adipati Pajang unjuk acur bahwa Pangeran Puger Demak sekarang membangkang, berniat menggempur Mataram. Ia sudah menyiapkan barisan prajuritnya di dusun Tambak Uas. Sultan Mataram mendengar kabar itu sangat sedih hatinya. Ia segera mengundang para bupati dan memberi instruksi kepada para menteri untuk menyusun bala tentara beserta senjata untuk menandingi keinginan Adipati Demak itu. Sang Prabu akan memimpin langsung para prajuritnya. Sang Prabu selanjutnya mengangkat kedua adiknya, Raden Tembogo menjadi Pangeran Puger. Raden Kedawung diangkat menjadi Pangeran Demang Tanpa Nangkil. Setelah siap segalanya, berangkatlah barisan prajurit dari Mataram. Sampai di Tambak Uas, mereka berhenti dan berhadap-hadapan dengan prajurit dari Demak. Pagi harinya genderang perang dibunyikan. Kedua barisan perang campuh saling menghancurkan. Lama-lama prajurit Demak terdesak, korban tak terhitung lagi. Adipati Gending dan Adipati Pancer, kedua-duanya sudah tewas. Pangeran Puger, Adipati Demak itu sudah tertangkap di tengah-tengah medan pertempuran, lalu diikat, diangkat dengan tandu. Sisa-sisa Laskar Pajang semua lari menyelamatkan diri entah kemana. Bala Mataram memberitahu Sultan bahwa Adipati Demak sudah tertangkap. Sisa-sisa prajuritnya sudah lari tunggang langgang semua. Sultan menghendaki agar Adipati Demak disingkirkan ke Kudus dengan seluruh anak istrinya tanpa disertai teman. Perintah sudah terlaksana. Adipati dibuang ke Kudus, sangat menyedihkan keadaannya. Sang Prabu juga sudah kembali ke Mataram dan memberi ganjaran kepada balanya. Ia juga memberi kedudukan kepada abdinya, Lurah Ganjur, Ki Gede Mestaka, diangkat menjadi Bupati Demak. Diberi gelar Tumenggung Endronoto. Adiknya yang bernama Pangeran Jogorogo diangkat menjadi bupati di Ponorogo dan menguasai 4 bupati, yaitu Pangeran Ronggo, Panji Wirobumi, Malang Sumiring, dan Noyohito. Pangeran Jogorogo sudah hidup mulia di sana. Kemudian setelah terlena dengan kemuliaan, timbullah keinginannya untuk menjadi raja, akan merebut kekuasaan Mataram. Dicegah niatnya oleh 4 bupati, tidak mau. 4 bupati akhirnya sepakat akan memberitahu niat Jogorogo atau Joyorogo ke Mataram. Lalu mereka berangkat. Para abdi Joyorogo, para lurah, semua ketakutan ketika tahu bahwa 4 orang bupati pergi ke Mataram. Para lurah lalu ikut menyusul ke Mataram. Setibanya di Mataram, waktu itu Sultan sedang miyos siniwoko. Pangeran Ronggo dan teman-teman lalu PP atau berjemur di sebelah selatan Waringin Kurung. Sultan terkejut ketika melihatnya, lalu utusan itu dipanggil untuk diperiksa. Pangeran Ronggo dan teman-temannya mengatakan maksud dan tujuannya bahwa Bupati Ponorogo akan balelo. Sang Prabu setelah mendengar itu begitu prihatin, lalu berkata kepada abdinya yang bernama Pangeran Pringgoloyo, "Adimas, engkau datanglah ke Ponorogo. Kakangmu Pangeran Joyorogo usirlah dari Ponorogo beserta anak dan istrinya. Bawalah ke Mesir Watu. Seluruh kekayaannya jaralah. Jika ada abdinya melawan, bunuhlah. Dan ini Pangeran Ronggo dan kawan-kawan bawalah kembali ke Ponorogo." Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo unjuk atur sendiko lalu berangkat bersama bala prajuritnya, serta Pangeran Ronggo juga ikut. Setibanya di Ponorogo bertemu dengan Pangeran Joyorogo. Pangeran Pringgoloyo menjelaskan tujuan kedatangannya. Mendengar itu Pangeran Joyorogo sangat menyesal dan merasa bersalah.
Setelah itu Jayaraga dengan anak dan istrinya diangkut ke Masjid Watu. Pangeran Brenggoloyo dan balanya kembali ke Mataram dengan mengangkut harta jarahan. Pangeran Ronggo dan teman-temannya juga ikut ke Mataram lagi. Sesampainya di Mataram dilaporkan bahwa Bupati Jayaraga sudah diangkut ke Masjid Watu, tidak disertai teman, hanya anak dan istrinya saja. Semua kekayaan sudah dirampas serta diserahkan ke Sultan. Sang Prabu sangat senang, lalu berkata kepada Raden Ronggo, "Pangeran, sekarang pulanglah ke Ponorogo bersama yang lain. Tatalah Ponorogo dengan baik." Pangeran Ronggo berterima kasih lalu berangkat kembali ke Ponorogo. Sang Prabu bersabda lagi kepada Sentono dan para bupati, "Anak-anak ingsun, para Sentono dan para bupati, apalagi anak-anakku, ketahuilah bahwa pantangan atau wewaler dari Romo Prabu almarhum sanak saudara agar selalu rukun. Siapa yang tidak mengindahkan pasti tidak akan selamat hidupnya. Sekarang sudah terbukti Kakang Mas Puker dan si Adi Jayaraga, kedua-duanya mengalami kehinaan." Tak lama Sang Prabu lalu masuk ke Kedaton.